pertanggungjawaban pidana ini termasuk eh, apa lebih agak teoritis dibanding dengan kita bicara tentang tindak pidana, karena kebiasaan praktek kita selama ini itu, karena KUHP kita yang lama itu mengikuti monistis, dan monistis itu hanya menggabungkan tindak pidana dan pertanggungjawaban itu dalam tindak pidana, sehingga yang terlihat di permukaan itu seperti hanya tindak pidana saja, padahal di dalamnya itu ada kesengajaan. Nah, ini berimbas kepada praktek, sehingga kita sering jumpai putusan-putusan pengadilan dalam praktek peradilan itu seringkali hanya mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana. Sehingga kalau misalnya kita belajar tentang tindak pidana, kita bisa eh, melihat putusan dan melakukan integrasi antara teori dengan prakteknya. Nah, memang akhir-akhir ini ada beberapa putusan pengadilan yang mulai membahas tentang pertanggungjawaban pidana, tapi tidak lebih dari satu paragraf biasanya. Sehingga persoalan pertanggungjawaban pidana ini memang perlu untuk dikaji lebih dalam, sehingga juga bisa dipakai oleh penegak hukum dalam putusan-putusannya di pengadilan. Jadi seiring dengan perubahan KUHP yang baru ini, yang dulu menggabungkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban dalam tindak pidana, dan sekarang dipisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, itu seharusnya dalam praktek juga harus terpengaruh dengan adanya perubahan dalam KUHP yang baru itu, sehingga pertimbangan antara pertanggungjawaban pidana dengan tindak pidana itu menjadi seimbang, gitu. Nah, nanti ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana, ini separuh saya akan bahas sekarang, kemudian separuhnya lagi nanti akan kita bahas setelah kita bahas tentang alasan pemaaf. Nah, pertanggungjawaban pidana itu, kalau dulu kita melihat dalam pertanggungjawaban pidana itu, orang mengidentikan antara pertanggungjawaban pidana ketidakmampuan pertanggungjawaban pidana, ketidakmampuan bertanggung jawab, ketidakmampuan bertanggung jawab, kemudian kesalahan, kesengajaan, dan alasan pemaaf itu biasanya dicampur aduk menjadi satu. Jadi kalau kita lihat literatur yang lama-lama itu tentang hukum pidana, ketika mereka bicara tentang pertanggungjawaban pidana, mereka pasti akan bicara tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Padahal dalam teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana itu beda dengan ketidakmampuan bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana itu adalah lapangan besarnya, sementara komponen-komponennya itu terdiri dari salah satunya adalah ketidakmampuan bertanggung jawab. Jadi kalau dalam literatur yang lama-lama itu ketika bicara tentang pertanggungjawaban pidana, mereka pasti akan ngomong bahwa pertanggungjawaban pidana itu dirumuskan secara negatif. Kemudian mereka bicara tentang pasal 44 KUHP yang lama tentang eh, ketidakmampuan bertanggung jawab, tentang penyakit kejiwaan dan lain-lain. Padahal di dalam teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana itu dibedakan. Dan memang pada saat literatur yang lama-lama itu dibuat, itu memang belum ada diskusi yang intensif tentang apa bedanya pertanggungjawaban pidana dengan ketidakmampuan bertanggung jawab. Seingat saya, Hart itu baru menulis itu di tahun 60-an tentang the changing conception of responsibility itu. Jadi dia mulai melihat pertanggungjawaban itu dalam kerangka yang lebih luas, tidak mengidentikan antara pertanggungjawaban pidana dengan ketidakmampuan bertanggung jawab, karena itu adalah persoalan yang berbeda. Kalau di common law, ketidakmampuan bertanggung jawab ini bisa dipadankan dengan insanity, ya, kegilaan. Jadi kalau bicara tentang kegilaan itu di common law masuk dalam defense. Defense itu pembelaan untuk terdakwa.
Salah satunya adalah kegilaan. Nah, pertanggungjawaban pidana sendiri, kalau kita lihat di dalam literatur, seperti yang saya katakan tadi itu, jarang yang mengartikannya secara tersendiri. Sejauh penelusuran saya, dan mungkin juga penelusuran saya masih terbatas, itu Prof. Ruslan Saleh mengartikan pertanggungjawaban pidana itu sebagai diteruskannya ketercelaan objektif dari tindak pidana secara subjektif kepada pembuat tindak pidana. Jadi bahasa gampangnya dari pertanggungjawaban pidana adalah bagaimana pengadilan itu menentukan ada atau tidaknya perbuatan yang bersifat melawan hukum, karena ketercelaan objektif dari tindak pidana itu yang dimaksudkan adalah sifat melawan hukumnya perbuatan yang kemudian setelah tindak pidana ditentukan ada dan terjadi, maka ketercelaan dari perbuatan itu kemudian dipertanggungjawabkan kepada orang yang melakukan tindak pidana itu. Ya, oleh karena itu, seingat saya kalau nggak salah Paul Robinson itu mengartikan, seingat saya Paul Robinson itu mengartikan bahwa kira-kira kurang lebih bahwa pertanggungjawaban pidana itu adalah mekanisme adjudikasi bagi para hakim untuk menentukan kapan seseorang itu bisa dicela atas tindak pidananya. Jadi rangkaian perbuatan, rangkaian pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pada saat melakukan adjudikasi itu dinamakan bagian dari pertanggungjawaban pidana. Tapi pertanggungjawaban pidana itu ditujukan terhadap orangnya. Nah, terhadap orangnya. Jadi memang ini luas sekali. Makanya nanti ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana, itu ada bagian-bagian tertentu pertanggungjawaban pidana itu yang menghubungkan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana, karena ini juga berkaitan dengan mekanisme adjudikasi. Jadi pada tahap tertentu orang mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah bagaimana orang itu dipertanggungjawabkan atas tindak pidananya, dia itu dinyatakan layak untuk dinyatakan bersalah atau tidak. Setelah dinyatakan bersalah, apakah orang itu layak untuk dipidana? Nah, memang yang merasakan langsung adalah pembuat tindak pidana. Dia sebagai orang yang kemudian dinyatakan dia bersalah, dia juga orang yang kemudian dinyatakan layak untuk dipidana. Tetapi proses bekerjanya pertanggungjawaban itu tidak bisa dilepaskan dari proses adjudikasi. Ada hakim di situ gitu. Tapi tidak berarti bahwa hakim kemudian dipertanggungjawabkan, enggak. Hakimlah yang melakukan semua pekerjaan pertanggungjawaban pidana, sehingga pada tahap pembuktian nanti juga akan diserahkan kepada hakim. Sebenarnya kalau menurut dualistis ya, monistis mungkin bisa berbeda pendapat soal itu. Tapi ketika kita bicara tentang kesalahan, ketidakmampuan bertanggung jawab dan lain-lain, itu seharusnya hakimlah yang membuktikan kalau melihat dari konsepsi dari pertanggungjawaban pidana yang disampaikan oleh Prof. Ruslan Saleh ini. Jadi pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya ketercelaan objektif dari tindak pidana atau sifat melawan hukumnya perbuatan secara subjektif pada pembuat tindak pidana. Jadi ketercelaan yang tadinya itu berada pada tindak pidana yang berupa sifat melawan hukum, berupa ketidakpatutan, itu kemudian ditimpakan kepada pembuat tindak pidana dalam bentuk pernyataan bersalah dan kemudian layak atau tidak layaknya untuk dijatuhi pidana. Jadi ini makna dari diteruskannya ketercelaan objektif dari tindak pidana secara subjektif kepada pembuat tindak pidana. Tadinya definisi ini ada dalam rancangan KUHP yang baru, tapi oleh tim perumus KUHP belakangan yang baru-baru itu, saya tidak tahu tepatnya tahun berapa, itu dianggap terlalu teoritis sehingga kemudian definisi ini kemudian dihilangkan, sehingga ketika masuk dalam bab pertanggungjawaban pidana itu mereka langsung bicara tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, kesalahan,
kemudian ada pertanggungjawaban pengganti dan lain-lain. Ya, nah, tetapi dari segi secara teori, menurut dualistis, menurut teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya ketercelahan objektif dari tindak pidana secara subjektif kepada pembuat tindak pidana. Jadi dari sini ada dua hal yang dari pengertian ini ada dua hal. Yang pertama adalah saya menyebutnya aspek retrospektif, dan aspek itu berkaitan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab, kesalahan, kemudian penjatuhan pidananya. Ya, ini namanya aspek retrospektif. Jadi ini yang berkaitan dengan tindak pidana dengan pembuatnya. Ya, ini berkaitan dengan hukum pidana materialnya. Kalau aspek retrospektif itu. Kenapa saya sebut retrospektif? Karena dia melihat kepada apa yang sudah terjadi. Pada saat tindak pidana dilakukan itu, apakah ada tindak pidana? Tindak pidana ini merupakan aspek atau unsur eksternal dari pertanggungjawaban pidana. Kemudian, apakah orang yang melakukan tindak pidana itu mampu bertanggung jawab? Apakah ada kesalahan orang yang melakukan tindak pidana? Kemudian, apakah kesalahan itu bisa dimaafkan atau tidak? Nah, ini sebenarnya menjadi bagian dari apa yang sudah terjadi, dan inilah yang berkaitan dengan hukum pidana, ya, berkaitan dengan hukum pidana. Nah, kalau aspek yang selanjutnya adalah aspek prospektif. Aspek prospektif itu aspek yang berkaitan dengan ada hubungannya dengan hukum acara pidana, tetapi ada juga hubungannya dengan hukum pidana. Aspek prospektif berkaitan dengan adjudikasinya misalnya. Ini kalau merujuk kepada pengertian yang disampaikan oleh Paul Robinson itu, bahwa pertanggungjawaban pidana itu adalah mekanisme adjudikasi dalam menentukan dalam keadaan seperti apa orang itu bisa dinyatakan tercela atas tindak pidana yang dilakukan. Nah, di sini ada bagian adjudikasinya. Oleh karena itu disebut juga bahwa pertanggungjawaban pidana ini adalah instrumen yang menghubungkan antara hukum pidana dengan hukum acara pidana. Karena di situ juga di bagian adjudikasi itu kita akan bicara tentang hukum acara, kita akan bicara tentang prosedur, kita akan bicara tentang alat bukti dan lain-lain. Kemudian aspek prospektif itu berkaitan dengan, dikatakan prospektif karena berkaitan dengan apa yang akan datang, ya. Jadi di dalam KUHP kita yang baru, ketika menyatakan pertanggungjawaban pidana, itu juga harus disebut tujuan pemidanaannya apa, ya, tujuan pemidanaannya apa. Oleh karena itu ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan ketika orang itu akan dijatuhi pidana. Yang pertama adalah tindak pidana, yang kedua adalah pertanggungjawaban pidana, yang ketiga adalah tujuan pemidanaan. Nanti ketika kita bicara tujuan pemidanaan, itu kita akan melihat bahwa pernyataan bersalah terhadap pelaku tindak pidana atau pembuat tindak pidana itu tidak serta-merta diikuti dengan pemidanaan. Ada namanya rechtelis pardon misalnya, pemaafan hakim di situ. Bahwa orang yang melakukan tindak pidana, kalau misalnya tindak pidananya itu begitu ringan, kemudian kesalahannya juga begitu ringan, maka ada kemungkinan dia bisa diberikan pengampunan. Jika kemudian pemidanaan yang dijatuhkan itu ternyata lebih membawa mudarat daripada manfaatnya, itu bisa dipertimbangkan. Dan itu di Inggris yang berpendapat seperti itu, kalau tidak salah Barbara Utton, kalau nggak salah, dalam bukunya Crime and Criminal Law, dia bilang bahwa salah satu tujuan kesengajaan dalam konteks hukum Indonesia sekarang, ya kita sebut sebagai pertanggungjawaban pidana, itu adalah untuk mengukur apakah pemidanaan yang bisa dijatuhkan itu bermanfaat atau tidak buat orang itu. Jadi kemanfaatan di masa yang akan datang itu juga menjadi penting dalam penjatuhan pidana. Dan yang terakhir adalah
setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan baru kemudian penjatuhan pidana. Nah, semua ini baik aspek retrospektif maupun prospektif, aspek yang lalu dan yang akan datang itu semuanya masuk dalam lingkup pertanggungjawaban pidana. Memang yang paling banyak tugasnya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana adalah hakim, karena dialah yang menentukan ada tidaknya tindak pidana. Dia kemudian akan menguji apakah terjadi ketidakmampuan bertanggung jawab atau tidak, ada kesalahan atau tidak, ada alasan pemaaf atau tidak. Nah, ini adalah konsekuensi logis dari perubahan KUHP lama menjadi KUHP yang baru, yang tadinya itu menggabungkan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, dan sekarang memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Nah, sebentar. Iya, saya lupa memisahkan ini. Ini jadi sekilas tentang pertanggungjawaban pidana begitu ya. Nanti kita akan melangkah kepada komponen pertanggungjawaban pidana, karena ini bagian dari retrospektifnya adalah kemampuan bertanggung jawab. Jadi nanti setelah pengantar pertanggungjawaban pidana ini, kita akan loncat langsung ke kemampuan bertanggung jawab. Nah, untuk aspek prospektifnya akan kita bahas nanti, adjudikasinya, tujuan pemidanaan, dan penjatuhan pidana, kita akan bahas setelah kita bahas tentang alasan pemaaf. Nah, pada bagian selanjutnya, ini sebenarnya saya langsung loncat ke kemampuan bertanggung jawab. Ya, jadi ketika ini teori tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Dalam common law disebut dengan insanity, ya, kegilaan. Ya, jadi ketika tindak pidana sudah dinyatakan ada, maka proses selanjutnya adalah pertanggungjawaban pidana. Dan dalam pertanggungjawaban pidana, seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada mekanisme adjudikasi. Dan dalam melakukan adjudikasi, yang pertama kali dilihat adalah persoalan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab. Ya, apakah orang ini mampu bertanggung jawab atau tidak? Orang ini waras atau tidak? Gitu. Ya, orang ini waras atau tidak? Nah, tentang bagaimana kita mengukur orang ini waras atau tidak, itu ada beberapa teori yang bisa kita kutip di sini. Ini teori termasuk lama ya. Yang pertama adalah Magnaton Rule. Orang dikatakan insane, orang dikatakan ada gangguan jiwa, itu kalau dia tidak bisa membedakan antara hal baik dengan buruk. Ya, ini bukan sekedar orang bodoh ini, tapi mungkin orang idiot ya, yang tidak bisa membedakan mana hal yang baik dan yang memang buruk. Nah, kemudian orang tersebut juga tidak bisa menyadari bahwa dia melakukan perbuatan yang baik atau yang buruk. Nah, dua kriteria ini bisa kita temukan dalam Magnaton Rule. Magnaton Rule. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan kriteria ini, maka yang bisa kita sebut dengan orang yang mengidap gangguan jiwa adalah orang-orang yang betul-betul dia katakanlah gila gitu ya, tidak bisa membedakan antara baik dengan buruk, tidak bisa menginsafi apakah perbuatannya itu baik dan buruk. Nah, ini adalah ukuran umum dalam KUHP lama, meskipun tidak ditegaskan dalam KUHP itu, tapi gangguan jiwa baik yang terjadi sejak dia lahir atau pada saat perkembangannya itu mensyaratkan bahwa orang itu disebut gila atau tidak, atau insan atau tidak mampu bertanggung jawab kalau dia sama sekali tidak bisa membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Saya pernah lihat suatu kali sidang di pengadilan Jakarta Pusat, udah lama sekali, bahwa seorang itu mendalilkan dia mengalami schizophrenia. Schizophrenia ini satu penyakit kejiwaan. Jadi dia ini tidak seperti dia seperti punya teman sendiri untuk berbicara, padahal itu halusinasinya. Itu pikirannya sendiri. Nah, kadang-kadang pikiran-pikiran, bisikan-bisikan pikiran itulah yang kemudian mendorong dia, menyuruh dia untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut, termasuk kalau perbuatan itu tindak pidana, misalnya mukul.
atau apa. Nah, dalam persidangan itu dia dituduh melakukan penganiayaan, tapi dia mendalilkan bahwa dia tidak sadar melakukan itu karena itu dianggap benar oleh dia, meskipun menurut ukuran norma umum itu keliru. Nah, schizophrenia ini bisa memang masuk dalam persoalan psikologis atau psikiatri ya. Orang hukum seperti kita ini jarang sekali yang tahu detailnya apa itu schizophrenia, tapi secara gampang bisa digambarkan bahwa ini schizophrenia itu seperti punya alamnya sendiri. Dan kadang-kadang alamnya sendiri itu seringkali berbeda dengan alam nyata. Artinya dia lebih menerima omongan, anjuran atau dorongan atau tekanan atau perintah yang berasal dari pikirannya sendiri, dari alamnya sendiri akibat karena sakit schizophrenia. Nah, dalam konteks itu orang ini sama sekali tidak bisa membedakan antara baik dengan buruk. Karena bisa jadi apa yang diperintahkan dalam pikirannya itu, dalam alamnya, alam bawah sadarnya itu, bisa jadi menurut ukuran umum itu jelek, buruk. Tetapi menurut apa yang ada di pikirannya itu baik, gitu. Sehingga dia tidak paham ukuran-ukuran umum baik dan buruk itu apa. Nah, tapi ada teori lain juga berkaitan dengan Durham's Rule. Nah, saya ke Manhattan Rule dulu. Nah, kalau misalnya menggunakan Manhattan Rule, maka disyaratkan bahwa orang tidak mampu bertanggung jawab itu kalau dia 100% tidak mampu membedakan antara baik dan buruk, 100% dia tidak bisa membedakan antara perbuatannya, menginsafi perbuatannya, dia tidak bisa menginsafi perbuatannya itu baik atau buruk. Salah satu contoh, dan ini contoh di tahun 30-an, itu ada seorang yang mengidap gangguan jiwa juga, habis dilakukan tindakan lah ya, pengobatan gitu, kemudian dinyatakan sembuh, pulang dia ke rumah, dia bekerja seperti biasanya di sawah, tapi ternyata suatu ketika dia bawa cangkul, dia bunuh orang pakai cangkul itu, dan ternyata setelah diperiksa, ternyata pada saat itu penyakitnya kambuh gitu. Dia tidak sadar perbuatannya, tidak sadar bahwa dia melakukan pembunuhan dan lain-lain. Yang dia lakukan pada saat itu ya melakukan perintah aja. Tapi kalau kita mengikuti Manhattan Rule ini, maka orang itu betul-betul tidak ngerti apa yang dia lakukan. Sama sekali tidak ada kesadaran, tidak bisa menginsafi, tidak bisa mengetahui apakah perbuatannya itu menurut norma baik atau tidak. Nah, tetapi ada kalanya kita menemukan misalnya penyakit yang sifatnya parsial, kayak kleptomania. Teman-teman paham kleptomania nggak? Paham, Bang. Ya, orang yang ngambil barang orang dan dia mendapatkan kenikmatan dari ngambil barang itu. Kadang barangnya tidak berharga, tapi ya itu memang udah dorongan psikis dia sehingga susah untuk ditolak gitu. Nah, sebenarnya kalau mengikuti Manhattan Rule, penyakit-penyakit yang sifatnya parsial ini nggak termasuk. Tetap aja mereka dianggap melakukan tindak pidana. Ketika dia melakukan tindak pidana, dia dianggap bisa dipertanggungjawabkan atas tindak pidana itu. Dia dianggap mampu bertanggung jawab atas tindak pidana itu karena menurut Manhattan Rule, orang yang sakit jiwa, gangguan kejiwaan, itu sehingga dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab itu harus tidak bisa sama sekali membedakan antara baik dengan buruk, sama sekali tidak bisa menginsafi, menyadari atau mengetahui bahwa perbuatannya itu baik dan buruk. Tetapi ada teori lain seperti Durham's Rule yang menerima penyakit parsial itu. Jadi menurut dia kalau penyakit itu berkaitan, kalau tindak pidananya itu berkaitan dengan penyakitnya, ya itu masih bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Misalnya seorang kleptomania, tindak pidana yang dilakukan adalah pencurian.
dianggap itu masih dalam lingkup kegilaan dia, lingkup insanity, masih dianggap dalam lingkup gangguan jiwa, sehingga pencurian yang dia lakukan dianggap tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya karena dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Nah, tetapi ini juga dia menetapkan kriteria bahwa semakin besar insanity-nya, semakin besar gangguan jiwanya, maka kesalahannya semakin kecil, bisa jadi hilang. Tapi kalau semakin kecil kegilaannya, maka kesalahannya juga semakin besar. Nah ini, tapi ini jarang di Indonesia sendiri tidak diikuti ya, dalam KUHP yang lama kita, meskipun dalam KUHP yang baru itu ketidakmampuan bertanggung jawab itu dibedakan antara ketidakmampuan bertanggung jawab yang secara keseluruhan dengan yang parsial. Orang yang mengidap retardasi mental misalnya, keterbelakangan mental, ini kan tidak juga disebut gila gitu kan. Nah, ini bagi mereka ini ya ada pengurangan hukuman, masih bisa dijatuhi pidana, tapi pidananya tidak boleh berat. Atau kalaupun tidak dijatuhi pidana, ada tindakan yang dilakukan. Jadi di dalam KUHP kita yang baru ada penambahan bahwa sangat mungkin seseorang itu yang mengidap gangguan jiwa itu masih dijatuhi pidana. Kalau misalnya pada saat dia melakukan tindak pidana, penyakitnya itu tidak kambuh, gampangnya begitu. Jadi pidananya ringan atau tindakan gitu. Jadi ada dua pilihan itu. Nanti tergantung hakim yang menentukan apakah pidana ringan kemudian tindakan. Nah sebenarnya yang namanya tindakan itu di KUHP yang lama juga ada, meskipun dianggap tidak mampu bertanggung jawab kemudian dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, tapi tindakan itu bisa diterapkan terhadap orang itu, misalnya dalam bentuk pengobatan ke rumah sakit atau apa segala macam. Nah di dalam KUHP yang baru itu dibedakan. Jadi kalau misalnya orang itu nanti kita akan bicara tentang itu ya di tahap selanjutnya. Tapi untuk sementara ini bahwa teorinya begitu. Ada beberapa teori yang bisa kita ambil tentang gangguan jiwa, insanity dan lain-lain. Tapi ini termasuk teori yang lama. Penelitian kriminologis pada saat ini akhirnya mendorong pentingnya mengatur retardasi mental juga bagian dari ketidakmampuan bertanggung jawab. Kalau tadi ketidakmampuan bertanggung jawab itu hanya diperuntukkan terhadap orang-orang yang memang betul-betul gila atau ada gangguan jiwa atau tidak bisa membedakan sama sekali antara baik dengan nilai-nilai yang baik dengan nilai yang buruk, sama sekali tidak bisa menyadari, menginsafi dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu baik atau buruk. Nah, tadinya begitu. Nah, berkat penelitian kriminologi yang banyak dilakukan, itulah yang mendorong kemudian kenapa hukum pidana kita sekarang itu menerima retardasi mental sebagai bagian dari ketidakmampuan bertanggung jawab, meskipun untuk hal itu masih bisa dijatuhi pidana ringan atau tindakan. Jadi di dalam KUHP kita yang baru itu dibedakan menjadi dua dan istilahnya juga diubah gitu ya. Nah, jadi memang ada banyak perkembangan baru berkaitan dengan hukum pidana dengan kejiwaan ini. Nah, itu nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya berkaitan dengan ini gitu. Bang. Ya. Boleh ya, Bang? Boleh. Terkait ini tadi ya yang kata Abang, hakim itu dapat melakukan pengurangan apa tadi? Hukuman dalam tindak pidana. Nah, kalaulah tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku ini tidak bisa dapat dipertanggungjawabkan sama dia, terus kenapa hakim itu malah mengurangi hukumannya? Kan yang terakhir hilang suaranya. Halo Bang. Nah, unsur dari kemampuan bertanggung jawab tadi kan udah Bang jelasin tuh. Ya. Ketika unsurnya itu tidak terpenuhi karena dia sakit kejiwaan ataupun cacat secara jiwa, terus kenapa hakim itu malah mengurangi hukuman yang si pelaku ini? Ya,
Padahal kan unsur secara kemampuan dia bertanggung jawab tidak terpenuhi. Ya. Jadi oke. Jadi menurut KUHP yang baru itu memang ada klasifikasi dua, bahwa orang yang mengidap gangguan jiwa kalau tidak kumat penyakitnya pada saat melakukan tindak pidana, maka dia bisa dipidana ringan. Ya, ini tentu akan melihat apakah pada saat itu dia betul-betul tidak menginsafi atau bisa menginsafi perbuatan yang dilakukan. Apakah betul-betul dia paham antara nilai-nilai yang baik dan yang buruk. Nah, pembedaan ini sebenarnya untuk melihat bahwa tidak semua penyakit jiwa itu modelnya begitu. Sama sekali tidak bisa membedakan nilai baik dan nilai buruk. Kadang-kadang penyakit kejiwaan itu ada yang ada yang bisa menyadari sesuatu dalam kehidupan sehari-harinya, tetapi kalau lagi kumat itu yang dia tidak bisa membedakan sama sekali gitu. Sehingga di KUHP yang baru itu kalau misalnya penyakitnya itu, ini bahasa gampang saya bilang kumat gitu ya. Kalau misalnya kambuh gitu penyakitnya pada saat dia melakukan tindak pidana itu penyakitnya kambuh atau didorong karena penyakitnya kambuh, nah itulah pada saat itu sama sekali tidak dijatuhi pidana karena dia dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Jadi ada pembedaan kalau di KUHP yang sekarang, karena tidak semua penyakit itu kayak karena tidak semua penyakit kejiwaan itu dia tidak mampu membedakan baik dan buruk. Oke, Bang. Kayak misalnya kleptomania gitu, ya. Itu kan dalam hal-hal yang lain dia paham bahwa bunuh itu nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tetapi kalau untuk persoalan ngambil barang itu ada dorongan yang tidak bisa ditolak sama dia. Nah, tentu kalau kita hanya pakai kategori McNaughton Rule aja, yang secara keseluruhan dia tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, maka orang yang kleptomania itu bisa jadi dianggap orang yang waras. Iya. Sehingga kemudian KUHP juga mempertimbangkan itu, kemudian juga mempertimbangkan tentang hasil-hasil penelitian tentang retardasi mental yang akhirnya kemudian membedakan antara dua macam gangguan jiwa itu. Oke, Bang. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya Bang. Tadi perihal pertanggungjawaban ketidakmampuan bertanggung jawab sama alasan pemaaf. Tadi perihal tentang skizofrenia. Nah, kalau di buku Abang itu kan ada pembedaan mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab dan alasan apa? Ya. Tidak. Nah, itu ada namanya yang alat berpikir sama fungsi berpikir. Nah, Ya. ketika di alasan ketidakmampuan bertanggung jawab itu kan berarti alat berpikir yang sifatnya dari internal kan, Ya. dan sebaliknya dari eksternal. Nah, Ya. kalau melihat tadi kasus yang tadi skizofrenia itu berarti maksudnya ke alat berpikir ya Bang? Ya, betul. Tidak mampu Ya, bertanggung jawab. jadi kalau kita bicara tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, kita bicara tentang alat berpikir yang tidak normal. Jadi alatnya yang rusak. Alat yang digunakan untuk berpikir itu yang rusak. Gitu. Ya, kalau kita bicara tentang alasan pemaaf, fungsinya yang rusak, alatnya nggak rusak. Fungsinya itu nanti bisa disebabkan karena dia ada tekanan, depresi atau lain-lain, itu banyak. Nanti kita bahas dalam alasan pemaaf. Tapi ketika ketidakmampuan bertanggung jawab ini selalu berkaitan dengan alat berpikir yang tidak normal. Jadi alatnya yang rusak. Alatnya yang rusak ini yang kemudian menyebabkan menurut bahasa KUHP yang sekarang itu ada dibedakan menjadi disabilitas mental dengan disabilitas intelektual, ya. Kalau dulu kan gangguan kejiwaan ya, kalau nggak salah ya, di KUHP yang lama. Nah, di KUHP yang baru menggunakan kata disabilitas mental, disabilitas intelektual. Nah, disabilitas mental ini dan disabilitas intelektual itu disebabkan karena alat berpikirnya yang tidak normal, alat berpikirnya yang rusak. Sehingga dalam keadaan apapun ya susah gitu loh. Ya namanya alatnya rusak gitu. Bang. Ya. Bang. Nah, pertanyaan lanjutannya lagi, Bang. Kalaulah seorang pelaku ini dia tidak bisa dengan ketidakmampuannya bertanggung jawab sampai pada tahap alasan maaf, itu masuk ke
karena alat dari pemikirannya itu yang rusak atau fungsi dari itunya itu yang rusak? Kalau alat berpikirnya rusak, sudah pasti fungsinya rusak. Oh. Ya. Jadi kalau misalnya alat berpikirnya rusak, yang bisa diidentifikasi dengan bermacam-macam penyakit kejiwaan, itu kalau kita bicara tentang penyakit kejiwaan nanti kita akan bicara tentang pembuktiannya seperti apa. Tapi kalau misalnya diagnosanya itu mengatakan psikososial atau yang lain-lain, skizofrenia, bipolar, depresi, nah itu termasuk alat berpikirnya yang rusak. Saya tidak tahu secara psikiatri atau psikologis ini masuk dalam apa, tetapi hukum pidana membedakan antara ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan pemaaf adalah bahwa ketidakmampuan bertanggung jawab itu berkaitan dengan alat berpikirnya yang tidak normal, alat berpikirnya yang rusak. Sementara kalau alasan pemaaf itu berkaitan dengan fungsinya yang tidak normal. Jadi dia tidak gila, ya. Nah, depresi masuk dalam disabilitas mental ini, menurut saya juga kalau depresi itu seperti kalau pemahaman saya benar ya tentang depresi itu kan orang banyak tekanan gitu ya, yang kemudian dia tidak bisa berpikir secara jernih. Ini kan persoalan fungsi sebenarnya. Dalam keadaan tenang, dia bisa berpikir tenang. Artinya alat berpikirnya tidak rusak gitu. Gitu. Ya. Ya, Bang, jadi, masuk, Bang. jadi di dalam KUHP ini memang kita bisa berdebat ya, apakah depresi misalnya, anxiety itu masuk dalam ketidakmampuan bertanggung jawab atau tidak, karena anxiety itu kayaknya saya nggak tahu benar apa enggak, sakit lambung yang kemudian menimbulkan kecemasan yang luar biasa, itu namanya anxiety. Tapi orang yang mengalami anxiety itu tidak gila, tidak ada gangguan jiwa. Maksudnya tidak ada gangguan jiwa itu alat berpikirnya tidak rusak. Tapi pada saat dia penyakit itu memang ada kekhawatiran yang sedemikian rupa, dan ini berkaitan dengan fungsi pikirnya, bukan berkaitan dengan alat berpikirnya. Depresi juga begitu. Depresi kalau kerjaan numpuk, orang kemudian tidak bisa berpikir dengan jernih, ya, tidak bisa berpikir dengan jernih, sehingga karena keadaan itu kemudian dia tidak bisa berpikir dengan jernih, itu berkaitan dengan fungsi pikirnya, bukan alat pikirnya. Beda kemudian dengan skizofrenia, itu memang alat berpikirnya. Bipolar bisa jadi itu alat berpikirnya. Tapi orang yang mengalami bipolar pun itu tidak 24 jam terus-terusan. Kayak orang gila yang kalau gampangnya kita lihat orang gila di pinggir jalan yang sama sekali dia tidak bisa membedakan yang baik dan buruk, itu kan banyak orang gila yang gelandang atau apa gitu ya. Itu kan biasanya mereka tidak bisa membedakan antara yang baik dengan buruk. Kadang ngomong sendiri atau apa gitu. Alamnya udah lain lah, katakanlah begitu. Tapi kalau orang bipolar kan ya kalau lagi kumat aja gitu. Kadang-kala dia sadar, kadang-kala dia nggak sadar. Nah, oleh karena itu, di sini KUHP sekarang itu membedakan antara satu disabilitas mental intelektual yang kambuh dengan yang nggak kambuh gitu. Kalau yang nggak kambuh tapi dia punya penyakit kejiwaan ini, maka dia tetap jatuh pidana, cuma pidananya dikurangi atau dilakukan tindakan. Tetapi kalau misalnya katakanlah bipolarnya kambuh, mendorong dia untuk melakukan tindak pidana, atau skizofrenianya kambuh, kemudian mendorong dia melakukan tindak pidana. Nah, pada saat itulah hakim akan menyatakan secara penuh bahwa dia tidak mampu bertanggung jawab. Gitu. Jadi karena tidak semua penyakit itu kayak orang gelandang gila gitu. Ya, skizofrenia kadang-kadang ya bisa diajak ngomong, kadang-kadang juga sadar. Bipolar juga begitu. Tapi kadang-kadang juga nggak sadar gitu. Nah, jadi ada situasi yang tidak 100% itu dia tidak bisa mengendalikan diri. Kadang-kadang dia bisa mengendalikan dirinya, kadang-kadang tidak. Nah, di dalam KUHP ada dua kategori ketidakmampuan bertanggung jawab. Ya. Dari segi penamaannya, istilah yang dipakai adalah disabilitas mental. Ini adalah terganggunya fungsi pikir
emosi dan perilaku. Nah, ini sebenarnya kalau menurut kategori ini KUHP. Jadi kita memang berpendapat bahwa ketidakmampuan bertanggung jawab itu berkaitan dengan alat berpikir yang tidak normal. Sementara kalau itu dianggap terganggunya fungsi pikir, ya, itu sebenarnya menurut kategori kita itu masuk dalam alasan pemaaf. Nah, ini agak-agak rancu dengan istilah fungsi pikir. Saya lebih sependapat dengan penggunaan alat berpikir yang tidak normal, ya, karena schizophrenia itu kan sebenarnya bukan fungsinya aja, tapi ada penyakit yang menyebabkan dia memang alat berpikirnya dalam keadaan tertentu tidak normal gitu. Bipolar juga begitu, meskipun kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dia penyakitnya kambuh, kadang-kadang enggak gitu, ya. Tapi kalau misalnya kambuh, ya itu tetap itu karena disebabkan alat berpikirnya yang tidak normal, bukan karena fungsi pikir, ya. Jadi kalau fungsi pikir itu alat berpikirnya masih normal, cuma fungsinya yang tidak normal dalam keadaan tertentu. Dan itu tidak termasuk dalam gangguan jiwa. Mau nanya Bang, bisa nggak Bang kalau menentukan alat pikir ataupun fungsi dari pikirnya yang rusak itu dilihat dari sebuah tindakan? Nanti kita akan bicara tentang pembuktiannya seperti apa. Nanti ada beberapa pandangan berkaitan dengan pembuktiannya seperti apa. Tapi KUHP kita menggunakan istilah ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana dalam KUHP, termasuk bicara tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, di sini itu seperti ada kuasi antara monistis dengan dualistis. Kalau di dalam monistis itu kan dia hampir tidak bisa membedakan antara ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan pemaaf. Di KUHP kita juga begitu, gitu. Ada meskipun dia memisahkan antara tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi di dalam KUHP ketidakmampuan bertanggung jawab juga dianggap sebagai alasan pemaaf, gitu. Sementara kalau menurut kita sendiri, saya pribadi mengikuti Prof. Ruslan Saleh, itu membedakan secara tegas antara ketidakmampuan bertanggung jawab dengan alasan pemaaf. Gitu. Jadi alasan pemaaf itu wilayahnya lain, ketidakmampuan bertanggung jawab itu wilayahnya lain. Gitu. Nah, kategori yang kita gunakan adalah ketika kita bicara tentang ketidakmampuan bertanggung jawab, itu berkaitan dengan alat berpikirnya yang tidak normal. Tapi kalau kita bicara tentang alasan pemaaf, itu fungsinya yang tidak normal. Gitu. Orang ini tidak bisa jadi di dalam alasan pemaaf atau fungsi berpikir yang tidak normal itu, orang itu tidak mengalami gangguan jiwa karena situasi aksidental aja dia kemudian tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, tetapi di dalam KUHP yang baru itu kemudian digabung ketidakmampuan bertanggung jawab itu juga dianggap sebagai alasan pemaaf. Nah, secara teori kita berbeda, meskipun kita harus menerima KUHP yang sekarang mengaturnya begitu, meskipun secara teori bisa diperdebatkan. Nah, disabilitas mental ini itu tadi bisa psikososial, bisa juga disabilitas perkembangan yang berpengaruh terhadap kemampuan interaksi sosial. Ini nama-nama penyakit semua, ini kita nggak ngerti. Kemudian yang kedua adalah disabilitas intelektual. Ini terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata antara lain sampai belajar, disabilitas Grayta, Down syndrome ini maksudnya, dan Down syndrome. Nah, ini juga menggunakan istilah fungsi pikir. Nah, kalau saya pribadi lebih senang untuk menggunakan alat berpikir yang tidak normal untuk ketidakmampuan bertanggung jawab, karena nanti gambarannya akan berbeda antara alat berpikir dengan yang tidak normal dengan fungsi pikir yang tidak normal. Nah, perbedaan itu bisa teman-teman pahami nggak antara alat berpikir yang tidak normal dengan fungsi pikir yang tidak normal? Mungkin ini Bang, kayak langsung ke case-nya aja gitu Bang. Misalnya begini, saya kasih contoh.
Misalnya begini, seorang yang udah diancam pembunuhan atau diancam, misalnya rumahmu akan dibakar, nelpon terus setiap minggu, nelpon terus setiap minggu, gitu ya. Setiap hari dia nelpon dalam seminggu itu, mengancam rumahmu akan dibakar, rumahmu akan dibakar. Nah, suatu malam orang itu datang mengendap-endap, karena dia sudah kalut, pikirannya kalut, dia sangka bahwa orang yang ngendap-endap itu mau bakar rumahnya. Dia pukullah sekeras-kerasnya untuk membela diri, kan. Nah, yang terjadi kepada pemilik rumah itu alat berpikirnya yang tidak normal atau fungsi pikirnya yang tidak normal? Fungsi berpikirnya tidak normal, Bang. Iya, Bang. Teman-teman yang lain, ada yang punya pendapat beda? Iya Bang, fungsinya Bang kalau menurut saya Bang. Fungsinya. Iya, Bang. Fungsinya. Atau contoh yang lain. Orang ditagih utang gitu ya. Orang punya utang banyak dan tidak tahu cara bayarnya gimana. Akhirnya dan dia ditagih-tagih terus. Nah, karena pusing banget, diajak ngomong temannya kesel. Ditabuk lah temannya itu. Nah, kira-kira yang dia lakukan itu termasuk yang dialami itu termasuk alat berpikirnya yang tidak normal atau fungsinya yang tidak normal? Alat pikirnya, Bang. Alat pikirnya. Fungsinya, Bang. Fungsinya, Bang. Karena dari tekanan dari luar. Kalau misalnya tekanan dari dalam, kayak tadi, kalau misalnya alat berpikir itu sifatnya itu lahiriah, Bang, menurut saya. Ya. Ya. Bisa. Nah, itu lebih pas itu. Ya. Ada pendapat lain? Tapi bukannya kalau ya nyambung ke pertanyaan sebelumnya sih Bang, bukannya kalau dari case ini kita udah bisa ngeliat nih, ini alat atau fungsinya yang rusak gitu. Iya, dari secara case yang barusan itu kan dia punya utang tapi dia udah mentok nih. Pada akhirnya karena ditagih terus ya dia alat pikirnya ini nggak berfungsi gitu. Tidak, Bang. Bukan begitu, Bang. Alat atau fungsi? Fungsi, Bang. Karena tadi itu, Bang, kita kan menggunakan teorinya rule. Jadi tadi itu yang ditagih hutang, dia mampu bisa membedakan dan menyadari perbuatan itu bahwa perbuatan itu buruk atau baik. Itu, Bang. Kalau soal alat pikir itu kan dia berasal dari dalamnya, Bang. Baik itu cacat secara bawaan atau dia ada penyakit, itu, Bang. Kalau fungsi itu kan karena ada tekanan di luar, dia ditagih, dan pusing kita, tampilin lah. Tetap kita kena. Jadi kalau fungsi berpikir itu secara internal, otaknya baik-baik aja, nggak ada penyakit yang diidap sama dia. Gitu. Cuma karena keadaan eksternal aja yang bikin dia kalut apa gitu ya, sehingga dia tidak bisa berpikir dengan jernih. Fungsi pikirnya tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik. Tetapi kalau alat berpikir yang tidak normal, itu memang secara internal dia ada penyakit. Jadi faktornya internal gitu. Nah, kalau misalnya faktor internal itu yang menyebabkan adanya penyakit, maka dalam keadaan apapun dianggap fungsinya tidak normal. Tapi manakala kita menemukan kasus yang alat berpikirnya tidak normal, maka kita kelompokkan dalam ketidakmampuan bertanggung jawab. Gitu. Nah, memang kalau memang ada kesulitan ketika kita menggunakan teori ini atau klasifikasi ini, pembedaan ini, kita bandingkan dengan apa yang diatur dalam KUHP sekarang, karena dia mencampur adukan antara alat berpikir yang tidak normal dengan fungsi pikir yang tidak normal. Bahkan dalam penjelasan KUHP ini, disabilitas mental dia pakai diksi fungsi pikir, pakai kata fungsi pikir, kemudian disabilitas intelektual juga fungsi pikir, padahal itu kan bukan fungsinya aja. Lambat belajar itu kan memang dari dalam dia lambat belajar, bukan karena dia banyak utang gitu.
ya kan? Gitu. Sampai sini bisa dipahami? Paham Bang. Jadi bisa dikritik ini secara keilmuan, secara teoretik bisa dikritik. Kemudian ada beberapa pendekatan dalam pembuktian pembuktian tentang gangguan jiwa ya. Ada yang deskriptif. Deskriptif itu penentuan sakit jiwanya dilakukan oleh ahli atau psikiatri. Jadi dia sendiri yang menentukan orang ini sakit jiwa atau tidak. Ya. Karena ini sesuai dengan keilmuannya. Dia tidak melibatkan hakim. Gitu. Nah, yang kedua, ada yang normatif. Penentuan sakit jiwa dilakukan oleh hakim. Jadi hakim yang memutus bahwa orang ini sakit jiwa atau tidak. Nah, Indonesia tidak mengikuti dua-duanya. Indonesia mengikuti yang gabungan. Jadi penentuan sakit jiwanya didasarkan pada pendapat ahli psikiatri, harus ada pemeriksaan psikiatri, dan diputuskan oleh hakim. Hakimlah yang kemudian memutuskan apakah berdasarkan pendapat ahli atau psikiatri tersebut, apakah gangguan jiwa yang diidap orang itu termasuk dalam gangguan jiwa yang diatur dalam hukum pidana. Jadi ada gabungan antara pendapat ahli, yaitu psikiatri atau psikolog, dengan putusan hakim. Jadi hakim tidak bisa memutuskan sendiri tanpa pendapat psikiatri. Psikiatri juga tidak bisa memutuskan sendiri tanpa pendapat hakim. Jadi dua-duanya ini harus ada. Nah, itu yang begitu di Indonesia. Waktu di Pengadilan Jakarta Pusat, waktu itu kalau nggak salah ahli yang dihadirkan adalah Dadang Hawari. Jadi dia yang kemudian menyampaikan bahwa penyakitnya itu termasuk skizofrenia, dan skizofrenia itu dalam psikiatri atau psikologi itu masuk dalam gangguan jiwa. Dia ceritakan semuanya, dan kemudian hakimlah yang menentukan bahwa sakit jiwa semacam ini masuk dalam sakit jiwa yang dimaksud oleh pasal 44 KUHP pada waktu itu. Jadi ada kerjasama antara ahli psikiatri dengan hakim, gitu. Ahli psikiatri dilihat dari sisi kejiwaannya, kemudian hakim menentukan apakah penyakit kejiwaan tersebut masuk dalam penyakit kejiwaan yang dimaksud dalam hukum pidana atau tidak. Gitu. Jadi dari situ kemudian diputuskan bahwa orang ini tidak mampu bertanggung jawab atau tidak. Mampu bertanggung jawab atau tidak. Nah, yang perlu dilihat adalah bahwa berdasarkan pada pendekatan ini, maka seharusnya pembuktian sakit jiwa itu dilakukan di persidangan. Praktek yang terjadi hari ini, pembuktian sakit jiwa itu dilakukan di kepolisian. Padahal itu bukan tugasnya polisi sebenarnya. Di satu sisi itu bukan tugasnya polisi, tapi di sisi lain itu memudahkan tersangka yang diperiksa. Karena untuk ngobati beginian kan butuh biaya besar. Ya, negara mengambil alih. Gitu ya. Tapi secara teori, ketika mengikuti teori gabungan ini, pendekatan gabungan dalam menentukan sakit jiwa, maka seharusnya itu dilakukan oleh hakim di pengadilan. Gitu. Dengan keterangan ahli, dengan pemeriksaan yang dilakukan ahli, kemudian hakim pertimbangkan apakah sakit jiwa ini masuk dalam sakit jiwa yang dimaksud dalam hukum pidana atau tidak. Dan satu lagi yang lupa saya catat di sini adalah bahwa gangguan jiwa itu adalah unsur diam-diam. Yang dimaksud dengan unsur diam-diam bahwa semua orang yang disidang di pengadilan itu dianggap waras. Ya, dianggap waras sampai terdakwa sendiri yang bisa membuktikan bahwa dia tidak waras. Jadi sejak dulu untuk soal gangguan jiwa kita mengikuti pembalikan beban pembuktian seharusnya. Tapi waktu dulu kan istilah pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik ini belum populer, sampai kemudian muncul undang-undang tipikor kan. Gitu. Tetapi dalam soal gangguan jiwa itu semua terdakwa yang diadili di pengadilan itu dianggap waras sampai kemudian terdakwa sendiri yang membuktikan bahwa dirinya tidak waras. Nah, bagaimana pembuktian tidak warasnya? Dia harus mendatangkan ahli. Ahli itu harus melakukan pemeriksaan terhadap dia, ya.
hasil dari pemeriksaan itulah kemudian disampaikan di depan persidangan. Kemudian hakimlah yang menentukan apakah gangguan jiwa yang diidap oleh terdakwa itu termasuk dalam gangguan jiwa yang dimaksud dalam hukum pidana atau tidak. Gitu. Jadi sepanjang terdakwa tidak membuktikan bahwa dia ada gangguan jiwa, maka hakim menganggap dia dalam keadaan waras. Gitu. Ya, itu namanya unsur diam-diam. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Bang. Ya. Tapi pertanyaannya nggak terlalu lebar ke masih tentang pertanggungjawaban pidana juga, kemampuan bertanggung jawab. Nah, gimana soal kemampuan bertanggung jawab kalau diletakkan pada kasus diversi, Bang? Diversi, maksudnya diversi? Ya, tujuan dari diversi itu kan untuk membuat anak ini bertanggung jawab, bertanggung jawab atas tindak pidananya gitu kan. Nah, sedangkan ini posisinya anak gitu. Kemampuan bertanggung jawab dalam hal tindak pidana ini itu gimana, Bang? Kalau di itu? Diversi itu pengalihan hukuman ya. Iya. Ya, saya itu sebenarnya jadi gini. Itu sebenarnya isu yang berbeda dari ketidakmampuan bertanggung jawab. Menjadikan orang bertanggung jawab itu ya itu bukan maksud istilah yang sama dengan ketidakmampuan bertanggung jawab. Kalau kemampuan atau ketidakmampuan bertanggung jawab itu berkaitan dengan apakah orang ini waras atau tidak. Gitu kan. Ya, orang ini waras atau tidak. Kalau diversi kan dia udah masuk pada pemidanaan. Ya. Ya, untuk anak-anak misalnya ada diversi pemidanaan atau yang lain, tapi itu isunya beda, bukan masuk dalam ketidakmampuan bertanggung jawab. Supaya anak itu bertanggung jawab itu persoalan disiplin, persoalan apa gitu, tapi bukan untuk menentukan apakah dia waras atau tidak, bukan. Ya, jadi isunya beda. Oke, Bang. Oke. Ada yang lain? Nggak ada, saya teruskan. Jadi dengan dengan kriteria bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah alat berpikir yang normal dan ketidakmampuan bertanggung jawab adalah alat berpikir yang tidak normal, maka kita harus bisa bedakan antara kemampuan bertanggung jawab dengan subjek delik. Di dalam praktek peradilan, biasanya itu dicampur adukan antara subjek delik dengan kemampuan bertanggung jawab. Ya. Jadi kalau bicara tentang kemampuan bertanggung jawab, masuknya kepada orang ini siapa. Orang ini bisa mengikuti persidangan apa enggak. Kemudian pembahasannya itu tentang siapa dia, tentang barang siapa. Padahal itu persoalan persoalan subjek delik, beda dengan kemampuan bertanggung jawab. Ya, keduanya beda. Kemudian ketika kemampuan bertanggung jawab juga harus dibedakan dari kesengajaan. Ini berkaitan dengan biasanya anak kecil yang belum cukup umur, dia dianggap tidak bertanggung jawab karena umurnya masih kecil. Ya. Karena kita mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab itu alat berpikir yang normal atau yang tidak normal, maka anak kecil pun kalau dia alat berpikirnya normal, itu dianggap juga mampu bertanggung jawab. Ya. Tetapi kesengajaannya belum sempurna. Ya. Kesengajaan anak kecil itu dianggap belum sempurna, sehingga ketika anak kecil itu melakukan tindak pidana, kemudian dia tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, itu bukan karena dia tidak mampuan bertanggung jawab, tetapi karena afas. Afas itu tidak ada kesalahan sama sekali. Afas itu afasige van alles schuld. Jadi tidak ada kesalahan sama sekali karena kesengajaannya belum sempurna seperti orang dewasa, sehingga dia tidak bisa menimbang-nimbang apa yang dilakukan, apa yang tidak dilakukan.
Nah, jadi karena kesengajaannya yang tidak sempurna inilah yang kemudian dia menyebabkan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Kalau pendapat kita begitu. Jadi bukan anak kecil itu dianggap tidak mampu bertanggung jawab, tidak. Orang anak kecil yang nggak gila, alat berpikirnya normal. Tetapi kadar kemampuan berpikirnya itu belum sempurna seperti orang dewasa, sehingga kesengajaannya dianggap belum sempurna. Oleh karena itu kita tidak menyebutnya tidak mampu bertanggung jawab, tapi menyebutnya afas, tidak ada kesalahan sama sekali. Bang, kalaulah tidak ada kesalahan sama sekali kan, tapi dia melakukan tindak pidana. Iya, apa yang dilakukan itu tetap tindak pidana, ya. Karena tindak pidana itu kan belum berkaitan dengan kesalahan. Dia hanya berkaitan dengan perbuatan yang dirumuskan oleh delik, berkaitan dengan sifat melawan hukum, berkaitan dengan alasan pembenarnya atau tidak. Anak kecil yang melakukan perbuatan itu tetap perbuatannya disebut tindak pidana. Tapi apakah kemudian tindak pidana itu bisa dipertanggungjawabkan kepada anak kecil itu? Itulah yang kemudian pertanggungjawabannya tidak bisa terpenuhi karena kesengajaannya belum sempurna. Gitu. Jadi tidak pidana tetap ada, tapi pertanggungjawabannya yang tidak ada karena kesengajaannya tidak terpenuhi, tidak sempurna itu tadi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab juga harus dibedakan dari alasan pemaaf. Nah, ini KUHP kita yang baru itu mungkin masih terpengaruhi dengan KUHP kita yang lama yang mencampur adukan antara alasan pemaaf dengan kemampuan bertanggung jawab. Tadi kita udah diskusikan antara alat berpikir yang normal dengan fungsi pikir yang tidak normal itu ya. Jadi antara alat dengan fungsi itu seharusnya dibedakan. Dalam KUHP yang lama itu dicampur aduk dalam alasan penghapus pidana, dan sekarang juga dicampur aduk baik istilah maupun kategorinya. Jadi karena di dalam KUHP itu disebut bahwa ketidakmampuan juga menjadi alasan pemaaf. Dan yang terakhir, kemampuan bertanggung jawab juga harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana. Ya, ketidakmampuan bertanggung jawab itu tentang gangguan jiwa yang menyebabkan orang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Sementara pertanggungjawaban pidana seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah mekanisme adjudikasi untuk menentukan dalam keadaan seperti apa orang itu bisa dicela atas tindak pidana. Dan untuk sampai pada orang itu bisa atau tidak dipidana, maka dia harus dilihat apakah dia mampu bertanggung jawab atau tidak. Dia harus setelah dianggap mampu bertanggung jawab, dia harus dilihat ada ketercelaan atau kesalahannya atau tidak. Ya. Setelah dilihat ternyata ada kesalahannya, apakah ada alasan pemaaf atau tidak. Setelah kemudian alasan pemaafnya terpenuhi, baru kita bicara tentang pertanggungjawaban dia terpenuhi, sehingga kemudian dinyatakan bersalah. Jadi pertanggungjawaban pidana secara praktis bisa kita sebut adalah pernyataan bersalah terhadap orang itu setelah semua hal itu terpenuhi. Nah, sementara ketidakmampuan bertanggung jawab itu adalah hanya salah satu unsur yang dipertimbangkan dalam pertanggungjawaban pidana. Jadi pertanggungjawaban pidana itu lebih luas daripada ketidakmampuan bertanggung jawab. Gitu. Gitu ya. Oke, Bang. Oke. Sampai sini aja, nggak usah banyak-banyak. Ini karena kasusnya dikit ketidakmampuan bertanggung jawab itu. Tapi teman-teman bisa lihat dalam biasanya kriminologi banyak bahas tentang retardasi mental, kemudian alasan gangguan jiwa dan lain-lain. Ada pertanyaan sampai sini? Saya mau ingin bertanya. Ya. Jadi ini ya Bang, kan tadi kan Abang bilang ada apa sih ya, jadi tidak ada kesalahan sama sekali gitu kan terhadap. Nah, bagaimana tidak pidana anak yang melakukan kejahatan, dia tetap melakukan kejahatan, ya kan, tetap di penjara. Tapi kejahatan tersebut ada pemotongan masa tahanan gitu Bang. Jadi dia tidak ada pemaaf, berarti dia dihukum juga termasuk anak tersebut, ya kan? Tindak pidana tersebut. Nah, padahal anak tersebut batas pemikirannya mereka, fungsi ataupun dari pemikiran dia mungkin belum
sampai mengerti gitu loh Bang. Di usia segitu gitu kan. Contohnya ya kayak main korek api gitu kan. Ya. Jadi bakar-bakaran sampai kebakarlah rumah, ya kan, rumah orang. Ya. Itu kan dia harus dipertanggungjawabkan. Menurut pandangan Abang bagaimana Bang penjelasannya Bang lebih spektif? Jadi memang perkembangan terbaru kan ada undang-undang peradilan anak yang menentukan batas anak itu umur berapa sampai umur berapa sih, gitu ya. Dan pidananya itu berapa persen dari pidana orang dewasa gitu. Entah 1/3 atau 2/3, 1/3 kayaknya. Nah, ini memang undang-undang menentukan demikian. Itu dari segi legislasi, memang undang-undang menentukan demikian. Tetapi secara umum, secara teori, memang kalau di luar dari itu, maka berlaku bisa diterapkan teori ini, AFAS itu. Artinya itu kan pengadilan anak itu kan tetap ada batas minimalnya berapa, ininya berapa. Nah, di luar itu tetap kita bisa gunakan kesengajaan yang sempurna atau tidak sempurna itu tadi untuk anak kecil, AFAS atau ada AFAS atau enggak gitu. Nah, memang kebijakan kan biasanya beda dengan teori ya. Kebijakan biasanya beda dengan teori. Nah, tapi tetap dalam undang-undang pengadilan itu legislator tetap mempertimbangkan bahwa anak itu harus ditreatment secara berbeda dengan orang dewasa, ya, dari penjatuhan pidananya, dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dari batas maksimal pidana yang dijatuhkan, itu ada pembedaan dengan orang dewasa. Sampai kemudian pada tahap pelaksanaan pidananya juga tidak boleh dicampur dengan dewasa. Pada proses adjudikasinya juga tidak boleh dicampur dengan dewasa. Bahkan atribut persidangan itu juga diatur secara berbeda, ya. Kita misalnya hakim tidak boleh pakai toga, kan harus pakai baju biasa supaya anak itu tidak takut, tidak merasa terintimidasi dan lain-lain. Nah, ini di tahap penyidikan juga ada yang khusus bagian itu, biasanya polohan-polohan atau yang perempuan, penyidik perempuan yang ngerti anak lah, yang bisa melakukan penyidikan itu. Jadi memang semuanya mempertimbangkan, meskipun di luar dari batas-batas yang ditentukan oleh Undang-Undang Pengadilan Anak itu, kita tetap bisa mengatakan atau bisa menerapkan doktrin AFAS itu. Misalnya anak balita, saya nggak tahu persis batasan maksimal minimal umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Tapi ada satu kejadian, saya tanya dulu ke teman-teman, batas minimalnya berapa sih umur yang bisa di Undang-Undang Pengadilan Anak? Ada yang hafal nggak? Soalnya saya nggak ngikutin Undang-Undang Pengadilan Anak. Bentar tak cek dulu. 14 tahun sampai 18 tahun. Di bawah 14 tahun, 18 tahun. Ya udah cukup remaja lah ya, hitungannya ya. Bukan anak-anak balita atau apa. Nah, ada satu kasus, mungkin teman-teman udah banyak dengar di media. Salah seorang anak ulama yang nggak ngerti ternyata itu pistol kan. Ternyata mainin pistol, kemudian kena adiknya meninggal. Apakah perbuatannya ini dianggap sebagai pembunuhan? Ya, tetap itu tindak pidana pembunuhan. Tapi apa yang dilakukan ini didasarkan pada kesengajaan yang belum sempurna, itu tadi. Ya, kesengajaan yang belum sempurna itu dia nggak ngerti itu apa. Dia sangka itu mainan, tapi ternyata itu senjata. Itu bagian dari kesengajaan yang belum sempurna, yang tidak bisa dituntutkan kepada anak karena memang keadaannya belum sempurna. Dalam keadaan apapun kita nggak bisa paksakan dia bisa berpikir atau punya pengetahuan yang sama dengan orang dewasa. Nah, dalam keadaan seperti itu, anak itu ya AFAS, tidak punya kesalahan sama sekali. Ya, kebetulan anak itu ya mungkin masih balita atau di bawah 8 tahun. Jadi dalam kasus tersebut ya termasuk kesengajaan yang belum sempurna itu tadi, yang
tidak disamakan dengan ketidakmampuan bertanggung jawab. Itu masuk dalam kesengajaan yang tidak sempurna. Jadi dia tetap tidak bisa dipidana karena kesengajaannya tidak sempurna. Gitu ya. Ya tentu secara umum, secara teori ini bisa diterapkan secara umum di luar dari umur-umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak. Tentu karena sudah ada undang-undangnya, umur-umur tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ya tunduk pada Undang-Undang Pengadilan Anak. Kan bisa jadi satu teori itu diikuti atau tidak di Undang-Undang Pengadilan Anak. Tetapi kalau misalnya di luar dari umur-umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan Anak, kesengajaan yang belum sempurna ini itu bisa diikuti juga untuk diterapkan di luar dari anak-anak yang tidak ditentukan umurnya dalam atau yang masih di bawah dari umur yang ditentukan dalam Undang-Undang Pengadilan. Itu bisa diterapkan ini juga. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Ada pertanyaan lagi? Ini Bang, mengenai pertanggungjawaban pidana Bang. Tadi kan Abang telah mengulas lebih jauh mengenai pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban pidana itu kan ada dua aspek yang Abang sebutkan, baik itu aspek atau retrospektif. Mengenai ini Bang, unsur komponen pertama adalah kemampuan bertanggung jawab. Di situ kan ada dua teori Bang, ada teori McNaughton Rule dan Durham Rule. Sepanjang pengetahuan saya Bang, McNaughton Rule itu kan lahir di Amerika Serikat. Pada waktu itu kasusnya di novelnya John Grisham, A Time to Kill Bang. Jadi kasusnya begini Bang, menurut saya sih dia nggak masuk ke McNaughton Rule, soalnya kan begini kasusnya yang dalam ada anak kecil itu diperkosa sama orang-orang yang berkulit putih. Kemudian di dalam pengadilan itu mau disidangkan, ayahnya datang Bang, langsung nimbak, membabi buta. Yalah, tetapi dalam persidangan hakim ini beralasan bahwa ayahnya ini ketidakmampuan bertanggung jawab. Yang Abang tadi itulah muncul teori McNaughton Rule. Padahal kalau dilihat dari teori McNaughton Rule, pertama itu orang itu tidak bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Kedua, dia tidak menyadari perbuatan itu baik atau buruk. Sementara dalam kasus yang di Amerika, di John Grisham itu novelnya, dia mampu membedakan baik atau buruknya Bang. Tapi hakim tetap melepaskan karena dia tidak mampu bertanggung jawab. Pada akhirnya dibebaskan. Menurut pandang Abang, mengenai kasus pembunuhan di Amerika itu masuk ke teori McNaughton Rule atau tidak? Pertama. Kedua, bagaimana kasus kayak psikopat? Kasus psikopat itu Bang, apakah kalau kita menggunakan McNaughton Rule, dia kan psikopat, dia tidak menyadari perbuatan itu, tapi dia mampu bertanggung jawab. Tapi dia menyadari bahwa perbuatan itu baik dan buruk, tetapi pada saat melakukan dia tidak menyadari. Apakah dua unsur pengertian ini harus saling semuanya ada unsur dua ini? Satu unsur dia tidak bisa membedakan, kedua dia tidak menyadari, atau dia harus berada dua-duanya atau salah satunya? Iya, sebelum menjawab pertanyaan itu, McNaughton Rule itu hanyalah sebuah teori yang bisa saja diikuti oleh satu aturan atau enggak diikuti, ya. Tapi memang yang saya pakai dua teori di sini itu hanya salah dua teori di antara sekian banyak teori yang ada. Ya, apalagi McNaughton Rule itu kan tahun berapa sih? Udah tahun 30-an atau tahun berapa gitu. Sementara perkembangan sampai sekarang itu pasti udah banyak sekali gitu. Oleh karena itu bisa jadi ada perkembangan baru dalam putusan-putusan di Amerika, karena yang namanya presiden itu juga kadang-kadang berubah, meskipun misalnya nganggap dulu McNaughton Rule itu yang dipakai, kemudian di kemudian hari dianggap tidak cukup, kemudian ditambahkan lagi atau diganti, kemudian putusan yang selanjutnya mengikuti putusan yang baru. Itu biasa di dalam
doktrin presiden di Amerika, dan itu ada perubahan-perubahan juga seperti undang-undang kita. Undang-undang kita kalau tidak relevan lagi untuk diberlakukan, dibikinlah undang-undang baru, yang lama dihapus begitu kan. Ya, modelnya kayak begitu juga. Cuma kalau dalam presiden itu kan bertumpu pada putusan pengadilan. Nah, kalau dalam kasus Time to Kill kalau nggak salah itu John Grisham, saya juga udah lihat filmnya dan udah baca bukunya. Itu menurut saya tidak masuk dalam, kalau kita lihat dari kacamata Manhattan Rule, harusnya tidak masuk. Orang dia nyiapin senjata kok, dia sembunyi di ruangan pengadilan, nunggu terdakwanya keluar dari ruangan baru dia tembak, gitu. Jadi dia itu ya balas dendam gitu. Bahwa persoalan pemerkosaan yang dilakukan oleh dua kulit putih itu kejam, ya kita setuju bahwa itu kejam gitu. Apalagi itu dilandasi dengan sikap rasis kan, pandangan rasis mereka terhadap kulit hitam gitu. Nah, kalau itu sih pasti kejam, tapi kan ada proses hukum terhadap itu. Nah, tindakan bapaknya, perbuatan bapaknya yang kemudian mempersiapkan, merencanakan untuk melakukan pembunuhan itu ya dilakukan secara sadar, tidak masuk dalam kategori Manhattan Rule. Kalau Manhattan Rule itu kalau mengutip bukunya Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, itu mensyaratkan dua hal itu. Ya, dia tidak bisa membedakan antara nilai baik dan buruk. Dia juga tidak bisa menginsafi, menyadari atau mengetahui bahwa yang dilakukan ini baik atau buruk. Jadi dia nggak sadar, pokoknya ya kayak orang gila, jalan telanjang di jalan. Dia emang nggak ngerti bahwa jalan telanjang di jalan itu nggak baik, itu nggak ngerti dia. Cuek aja di jalan begitu. Nah, kayak begitu. Nah, kalau kita dapati kasus nggak kayak begitu, ya bukan termasuk dalam kategori Manhattan Rule. Bisa jadi Manhattan Rule-nya udah ada perubahan atau modifikasi atau apa, kita nggak tahu. Atau insanity di common law itu sudah berubah, karena itu kan udah lama sekali gitu. Udah lama sekali. Hukum itu memang teorinya harus diupdate. Cuma kasus di Indonesia tentang kegilaan itu jarang sekali yang kita bisa jadikan contoh. Ya mungkin untuk diskusi kita selanjutnya kita perlu melihat kasus-kasus di common law supaya kita tahu perkembangannya. Kemudian yang kedua apa tadi? Psikopat, Bang, psikopat. Nah, psikopat itu juga masalah ini, karena sebenarnya psikopat itu kan nggak kayak orang gila gelandangan di Indonesia begitu kan, yang sama sekali nggak ingat apa-apa. Psikopat itu ya kayak kleptomania, dia bisa parsial. Jadi kalau kleptomania itu hobinya nyolong dan itu dilandasi dorongan psikis yang tidak bisa ditolak, psikopat juga begitu. Dia ada kesenangan dalam melakukan pembunuhan misalnya. Gitu. Dia sadar nggak waktu melakukan pembunuhan? Sadar. Kalau ukurannya adalah sengaja atau tidak sengaja, sadar dia. Tetapi itu kesenangan yang tidak bisa ditolak, sama dengan orang klepto yang melakukan pencurian. Nah, memang kalau dari sisi itu kita pakai Manhattan Rule udah nggak zaman sebenarnya. Gitu. Nah, itu kita harus cari yang baru lagi, dan biasanya penelitian mereka itu akan melakukan penelitian ini kemudian mengubah doktrin yang lama. Nah, memang kita perlu mengupdate pengetahuan kita, termasuk saya juga nanti kalau mau ngasih kuliah tentang kemampuan bertanggung jawab itu juga harus saya update. Kebetulan teman saya di UI juga sedang meneliti tentang kemampuan dan ketidakmampuan bertanggung jawab tentang gangguan jiwa ini. Nah, nanti kalau udah jadi kita lihat bareng-bareng apa hasil penelitiannya. Menarik kan untuk nambah-nambah pengetahuan kita tentang itu. Siapa? Ada pertanyaan lagi yang lain? Cukup Bang kayaknya. Oke, kalau cukup pekan depan kita akan bahas tentang kesalahan ya. Kesalahan dan maaf.
Enggak, alasan pemaaf minggu depannya lagi. Kesalahan dan kesengajaan kealpaan. Gitu. Ya, Kesalahan ya Bang. Oke Bang. kesalahan. Nah, kita bahas tentang kesalahan psikologis apa, kesalahan normatif apa gitu. Oke, kalau nggak ada, saya akhiri, saya kembalikan kepada pembawa acara. Oke Bang, terima kasih Bang. Baik, kita akhiri kajian kita pada malam hari dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika. Kurang lebihnya kami mohon maaf Bang. Terima kasih juga untuk Ya. malam hari ini Bang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.